Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryani Astuti dari Poltekkes PSI Yogyakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan KTI saya dengan judul Pola Penggunaan Antibiotik Profilasis dengan Pemasangan Ventriculopesan pada Pasien Hidrosefalus Anak di Instalasi Bedah RSUP Dr. Sarjito. Latar belakangnya yaitu hidrosefalus merupakan gangguan yang terjadi akibat kelebihan cairan pada sistem saraf pusat. Tapi untuk pasien kebanyakan memerlukan tindakan operasi shunting, namun terdapat pula pilihan atau terapi alternatif non-shunting seperti terapi etiologik dan penetrasi membran. Dalam proses pemasangan vipisan, tidak sedikit mikroba yang ikut masuk atau tidak sengaja masuk ke dalam anggota tubuh yang dibedah. Mikroba ini baik berupa bakteri, jamur, dan mungkin virus. Mikroba ini yang dapat menyebabkan infeksi luka operasi. Antibiotik profilaksis merupakan salah satu pencegahan infeksi berdasarkan kondisi pembedahan. Antibiotik profilaksis adalah antibiotik yang digunakan untuk pasien yang terkena infeksi, tetapi diduga mempunyai peluang besar untuk mendapatkannya. Bila terkena infeksi dapat menimbulkan dampak buruk bagi pasien. Kemudian rumusan masalahnya yaitu bagaimana pola penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien dengan tindakan pemasangan vipisan yang meliputi jenis antibiotik, dosis antibiotik, rute pemberian, dan waktu pemberian antibiotik. Tujuannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penggunaan antibiotik profilaksis pada bedah saraf dengan tindakan pemasangan vipisan di instalasi bedah sentral RSUP Dr. Sarjito. Kemudian tujuan khususnya yaitu mengetahui pola penggunaan antibiotik profilaksis bedah saraf dengan tindakan pemasangan vipisan yang meliputi jenis antibiotik, dosis, rute pemberian, dan waktu pemberian antibiotik. Untuk keaslian penelitiannya, ini ada dua dari Anggariza dan Sofia Nurfurqon. Kemudian untuk kerangka teorinya seperti ini. Selanjutnya untuk kerangka konsepnya seperti ini. Kemudian untuk metode penelitian, jenis penelitian merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif. Lokasinya yaitu di instalasi bedah sentral RSUP Dr. Sarjito dan waktu yang digunakan adalah bulan Februari sampai Maret 2020. Kemudian untuk hasil penelitiannya berdasarkan jenis kelamin, dominasi laki-laki juga memiliki keterkaitan dengan faktor genetik, yaitu gen resesif terkait X yang menyebabkan obstruktif atau aqueductus sehingga terjadi hidrosefalus non-communicans. Kemudian untuk berdasarkan umur yaitu insiden tertinggi pada kasus pasien hidrosefalus berada pada kelompok usia balita di bawah 3 tahun. Tingginya kasus hidrosefalus pada kelompok balita disebabkan oleh kelahiran prematur pada bayi yang berhubungan dengan perdarahan otak. Kemudian berdasarkan diagnosa patofisiologi otak pada hidrosefalus non-komunikan dijelaskan under dan J yaitu udem interstitial yang menyebabkan obstruksi aliran keluar cairan cerebrospinal dan tekanan ventrikular yang meningkat. Kemudian untuk jenis antibiotik, infeksi pada SAN paling sering disebabkan oleh bakteri kulit seperti Cons dan Staphylococcus aureus. Bakteri gram negatif adalah patogen yang paling sering menyebabkan infeksi pada 19% hingga 22% kasus. Kemudian untuk rute pemberian, terapi intravena drip merupakan pemberian cairan atau obat ke dalam pembuluh darah vena dalam jumlah dan waktu tertentu melalui pemasangan infus. Sistem terapi ini kemungkinan terapi berefek langsung, lebih cepat, lebih efektif, dan dapat dilakukan secara kontinu. Untuk dosis pemberian dosis untuk profilaksis yang digunakan di instalasi bedah sentral yaitu 50 mg per kilogram berat badan. Dosis tiap obat yang diberikan untuk pasien anak berbeda untuk setiap pasien. Pemberian dosis untuk anak menggunakan perhitungan khusus yang didasarkan pada berat badan, usia, dan luas permukaan tubuh serta kondisi masing-masing pasien. Hal ini dikarenakan respon tubuh anak terhadap obat tidaklah sama dengan orang dewasa. Untuk waktu pemberian yaitu antibiotik profilaksis sangat penting diperhatikan karena berhubungan dengan kadar antibiotik dalam darah. Jika waktu pemberian antibiotik profilaksis tidak tepat, maka dapat mengakibatkan dosis terlalu rendah dalam darah sehingga tujuan pemberian antibiotik profilaksis untuk mencegah terjadinya infeksi tidak terpenuhi. Kemudian kesimpulannya yaitu jenis antibiotik yang digunakan adalah cefotaxime 58 pasien dan ampicillin sulbactam 1 pasien. Dosis pemberian antibiotik yang digunakan adalah 50 mg per kilogram berat badan
paling banyak digunakan adalah Cefotaxime 450 mg per dosis pemberian sebanyak 9 pasien dan ampicillin sulbactam 1 pasien. Rute pemberian antibiotik yang digunakan adalah intravena drip 59 pasien. Waktu pemberian antibiotik adalah 30-60 menit sebelum insisi kulit. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.